warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Prasetyo, kelas 1 SMP dari TPQ Masjid Al-Hidayah Moro Tengah. Alhamdulillahi wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa mawalah amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang paling mulia di antara 11 bulan lainnya. Bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan ampunan rahmatnya. Maka kita sebagai umat Islam harusnya mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, amalan sunnah pahalanya seperti amalan wajib. Penuh kewajiban bagi tiap muslim yang jika dilakukan dengan penuh keimanan dapat mengantarnya ke surga. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat atau arti tersebut. Di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makanan dan minuman, dan serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan juga bulan penuh rahmat. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, bulan Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, di pertengahannya penuh dengan ampunan, dan di ujungnya pembebasan dari azab neraka. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menjadikan Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan, keindahan, kemuliaan, keagungan, sekaligus manfaat jasmani dan rohani. Betapa tidak. Di samping berbagai kebaikan yang ada pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah-Nya telah menurunkan rahmat, kasih sayang dan cintanya pada 10 hari pertama, maghfirah dan ampunan yang pada 10 hari kedua, dan pembebasan dari siksa neraka pada 10 hari yang ketiga. Nikmat dan karunia apalagi yang akan kita kejar selain 3 nikmat yang semua dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Kita sekarang berada pada 10 hari kedua yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu upaya serius dan sungguh-sungguh disertai dengan keikhlasan yang tinggi melalui ampunan wajib maupun sunnah untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan ini. Kita mengamalkan secara istiqomah. Dan tentu saja di samping ibadah saum juga ibadah lainnya. Pertama, memanfaatkan momentum waktu sahur di samping untuk makan sahur, juga untuk rukuk dan sujud atau sholat tahajud, berkomunikasi, bermunajat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampunan pada waktu sahur. Yang kedua, melakukan tilawah dan tadarus terhadap Al-Quran Al-Karim yang merupakan manhaj atau kurikulum kehidupan kita. Dengan tadabbur yang terus-menerus diharapkan hati kita akan semakin tenang dan terbuka, serta pikiran kita jernih dan tajam. Karena kita dipenuhi cahaya ilahi sehingga kita tidak tersesat dalam menata kehidupan. Ketiga, terus-menerus menumbuhkan semangat berukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan melalui silaturahmi, sholat berjamaah, tadarus bersama,
saling mendoakan, dan juga buka puasa bersama yang dilandasi dengan keikhlasan dan cinta sebagai modal utama dalam mengukuhkan soliditas dan kesatuan sesama umat. Keempat, menguatkan semangat berbagi dan solidaritas kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, diantaranya orang-orang fakir miskin, kaum duafa, dan bahkan sekarang ini mereka yang sedang mendapatkan musibah. Mungkin itu saja dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.